Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita rindu untuk mendengarkan pesan firman Tuhan, karena kita percaya manusia hidup bukan dari roti saja seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, namun juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya biarlah setiap hari kita memulai hari-hari kita dengan firman Tuhan, dengan persekutuan dengan Tuhan. Karena ada janji yang Tuhan Yesus sampaikan buat setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bantu bagikan renungan singkat ini agar berkat yang kita terima di hari ini tidak hanya berhenti di kita tentunya, namun juga boleh dinikmati oleh keluarga kita, kenalan, kerabat kita melalui sosial media kita yang kita bagikan ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, saya ajak setiap kita untuk berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur sebab setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, maka ada pengharapan dalam hati kami. Setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, memegang janji Tuhan, maka timbullah iman kami. Saat yang indah ini juga kami rindu Tuhan sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga hidup kita berikan sama Tuhan. Maksud dalam arti memberikan ini, bahwa biar Tuhan yang atur gitu loh. Tuhan mau bawa seperti kemana, Tuhan mau proses kita seperti apa, kita percayakan. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, ya, tetapi milik Tuhan. Itu sebabnya pemazmur di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, saudara, mengatakan seperti ini, serahkanlah. Bicara menyerahkan berarti memberikan, saudara, ya, serah terima. Kita tidak lagi menerima, kita tidak lagi memiliki apa yang kita sudah serahkan tentunya, apapun itu. Baik barangkah, bendakah, bahkan hidup kita, ketika kita serahkan itu kepada orang lain, kepada pribadi yang lain, maka saat itu kita tidak memiliki barang itu tersebut, ya, karena kita sudah serahkan gitu ya. Sama dalam kehidupan kita pun seperti itu. Firman Tuhan katakan serahkanlah. Apa yang kita serahkan, saudara? Hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sudah serahkan sama Tuhan. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi Tuhan mau setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, menyerahkan hidup kita. Masalahnya masih banyak dari kita yang beranggapan kayaknya lebih baik planning saya deh pendeta. Kayaknya lebih baik rencana saya deh pendeta. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu sungguh besar, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Namun memang proses harus ada, pergumulan harus ada. Sama seperti bangsa Israel lewati padang gurun. Setiap hamba-hamba Tuhan yang kita saksikan dalam kehidupannya, yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan, melewati semua proses. Namun kita lihat bahwa di akhir hidupnya sungguh rencana dan rancangan Tuhan yang terjadi, saudaraku. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, ayo serahkan hidup kita sama Tuhan. Ketika waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seharusnya, saya bilang seharusnya karena ada banyak orang tentunya masih suka ambil bagian, emosinya masih suka labil, ya kan, kekhawatiran masih suka menghantui kehidupannya karena dia masih pakai kekuatan dia, gitu loh. Orang ini masih pakai cara dia berpikir menyelesaikan masalah, cari jalan keluar. Padahal ketika kita bilang Tuhan, hidup saya ini saya serahkan sama Tuhan, maka apapun yang terjadi kita percaya Tuhan pegang kendali. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pegang kendali atas hidup saya. Kenapa? Karena bukan diri kita lagi. Karena bukan hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tuhan yang ngatur.
Dengan kata lain, saudaraku, suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau bawa kita masuk kemanapun, kita percaya hidup saya milik Tuhan. Dan kalau hidup saya milik Tuhan, maka suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau bawa saya kemanapun, padang gurun sekalipun, kesusahan sekalipun. Bahkan apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Makanya pemazmur katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita mau lihat Tuhan bertindak, saudara, ini kata kuncinya, serahkan hidup kita. Dan jangan ragu, jangan khawatir, percaya. Ada banyak dari kita udah serahkan hidup kita sama Tuhan, tapi kita mulai ragu, bener gak ya Tuhan bisa pulihkan keluarga saya? Bener gak ya masa depan saya dalam tangan Tuhan berhasil dan beruntung? Aduh, tapi kok kayaknya terlihatnya kayaknya mentok nih, terlihatnya kayaknya suram nih, terlihatnya kayaknya gak ada jalan keluar. Kita mulai pakai cara kita berpikir ngelihat masalah, saudara. Akhirnya kita serahkan hidup kita, tapi kita ragu, bukan percaya. Sedangkan pemazmur katakan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan langkah berikutnya apa? Percaya. Jadi dua hal ini, serahkan hidup kepada Tuhan dan percaya, adalah kunci untuk kita melihat Tuhan bertindak dalam hidup kita. Karena selama kita belum melakukan dua hal itu, saudaraku, kita gak akan pernah membiarkan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Ya akhirnya kita yang bertindak. Daging kita, kelakuan-kelakuan kita, sesuka-sukanya kita, egoisnya kita, yang bertindak tuh itu daging. Tapi kalau kita izinkan Tuhan, hidupku bukan aku lagi, sama kan seperti Paulus bilang dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Gitu. Jadi kita betul ada dalam hidup kita. Kita yang betul tahu kita punya planning, kita punya rencana, tapi kita mau serahkan itu semua sama Tuhan. Karena kita tahu apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita di depan nanti, itu mendatangkan kebaikan. Karena hidupku adalah milik Tuhan gitu. Kalau namanya hidupnya milik Tuhan, maka suka-sukanya Tuhan, dan biar aja Tuhan yang ngatur deh. Kalau Tuhan mau bawa kita kemana, Tuhan mau bentuk kita seperti apa, Tuhan mau proses kita sebagaimanapun, kita tahu hidup kita milik Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Apapun yang terjadi, selama kita percaya hidup kita serahkan kepadanya. Dan langkah kedua adalah percaya bahwa Tuhan lakukan yang terbaik versinya Tuhan, maka Dia akan bertindak dalam hidup saudara dan saya. Kalau udah kayak gini, kita gak punya kekhawatiran, takut apa lagi, orang hidup saya milik Tuhan kok. Ya, orang mau rancangin yang jahat dalam hidup saya, orang mau merugikan hidup saya dalam kehidupan saya, orang mau buat sesuatu yang jahat di belakang saya. Apapun yang menimpa hidup saya tahu Tuhan pegang kendali. Dan kalau Tuhan pegang kendali, tidak ada yang bisa ambil alih kehidupan kita. Karena Tuhan yang pegang kendali. Amin. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, yuk. Saya percaya kita ini orang Kristen, orang percaya ya, yang tahu bahwa kita ini bukan milik kita lagi kok. Jangan suka-sukanya kita lah, biarlah suka-sukanya Tuhan. Kalau suka-sukanya Tuhan, kita gak pusing Tuhan mau jadi apa dalam kehidupan kita, kayak Tuhan mau proses kita seperti apa, kita gak pusing. Kita tahu selama saya sudah terima Yesus dalam hidup saya milik Tuhan Yesus, dalam diri saya ada Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang terjadi selalu ada dalam kendali Tuhan Yesus. Amin. Izinkan Tuhan ambil alih hidupmu, saudara. Percayalah, dan kau akan melihat Tuhan bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak, maka Dia akan buat sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat benaran firman-Mu. Kami percaya hidup kami milik Tuhan. Dan selama-lamanya kami adalah kepunyaan Tuhan, dan Tuhanlah milik kepunyaan kami. Hamba berdoa biarlah setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani melalui program Bible and Coffee di pagi hari ini, Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap hati yang ragu, setiap hati yang bimbang, dimanapun mereka mendengarkan renungan singkat ini, dalam nama Yesus Tuhan, Allah menjamah setiap hati, sehingga kami punya kepercayaan bahwa hidup kami bukanlah milik kami, tapi hidup kami milik Tuhan. Dan kalau kami milik Tuhan, maka Tuhan yang akan ambil bagian di seluruh aspek kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, yang memiliki kerinduan untuk melihat jalan keluar, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih buat berkat firman-Mu Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap izinkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita untuk Tuhan ambil alih.
Dan biarkan Tuhan berkarya sehebat-hebatnya, seluar biasanya, sedahsyat-dahsyatnya dalam hidup saudara dan saya. Dan percayalah, maka Dia akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati kita.